Jangan satu titik nira merusak susu sebelahnya. Kabuduka masih menyelimuti seluruh keluarga besar Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J almarhum yang disebut polisi tewas dalam baku tembak sesama anggota kepolisian, yaitu Barada E di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Peristiwa ini diawali diduga Brigadir J melakukan pelecehan terhadap istri dari Kadif Propam Irjen Verdi Sambo, atau disebut juga menodongkan menggunakan pistol ke kepala istri dari Irjen Verdi Sambo. Kemudian berteriak minta tolong dan didengar oleh Barada E yang di lantai 2 dan menanyakan baik-baik kepada Brigadir J ada apa yang terjadi. Tetapi katanya tidak dijawab, malahan dia menembak Barada E. Tembakan Brigadir J sebanyak 7 kali tidak sama sekali mengenai Barada E, dan tembakan Barada E sebanyak 5 kali tembakan mengenai semua di tubuh Brigadir J. Bila kejadian ini antara polisi dengan masyarakat biasa atau sipil, atau polisi dengan TNI dan sebagainya, sepertinya biasa saja dan tidak mengundang perhatian publik dan petinggi negara. Tetapi ini mengundang perhatian publik, pejabat, institusi lain, para pakar, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh nasional, dan para netizen. Pasalnya, antara sesama polisi, sesama anak buah, terjadi di rumah dinas pejabat kepolisian yang sangat tinggi jabatan, yaitu Kadif Propam, dan sampai Bapak Kapolri membentuk tim khusus untuk mengungkap kejadian ini dengan adil, terbuka, profesional, dan akuntabel. Sebelum ada putusan pengadilan, maka kita mengedepankan yang namanya ajas praduga tak bersalah. Banyak spekulasi dari berbagai macam tokoh, dari para netizen, dari berbagai masyarakat bahwa kasus ini ada yang janggal. Oleh sebabnya jangan menetapkan kesimpulan dengan cepat, tapi kejadiannya yang terkesan tidak sesuai sebab dan akibatnya dan hal-hal misterius lainnya atas peristiwa tewasnya Brigadir J. Yang janggal menurut hemat saya, satu, terjadi pelecehan. Keterangan dari pihak kepolisian menyatakan sebelum kejadian tembak-menembak ini antara Brigadir J sama Barada E melakukan pelecehan terhadap ibu dari istri Irjen Verdi Sambo. Pelaku pelecehan seksual biasanya di tempat sepi, menguasai zona keadaan, korbannya di bawah kendalinya, orang yang tidak waras, dan sebagainya. Kalau akal sehat tidak yakin saya ini terjadi. Tidak mungkin berani Brigadir J melakukan hal buruk tersebut di rumah atasannya. Ada Barada E, kemudian wanita kalau tidur pasti mengunci pintu kamar dari dalam kamarnya. Kabarnya juga Brigadir J ini rencana akan melakukan pernikahan. Bila pun kita iakan saja, bagaimana pembuktiannya pelecehan itu terjadi? Yang kedua, 7 tembakan Brigadir J tidak sama sekali mengenai Barada E. Tetapi 5 tembakan Barada E semua kena Brigadir J. Padahal sama-sama penembak jitu, padahal sama-sama penembak yang handal. Mustahil bila kita berakal sehat. Tentu begitu turun Barada E, kalau kita hitung secara detik, menanyakan kabar apa yang terjadi kepada Brigadir J. Jaraknya dekat, tidak jauh, dan posisi yang paling menantau strategis adalah Brigadir J. Yang ketiga, CCTV atau rekordernya diganti. Ketua RT yang kebetulan juga mantan jenderal yakin bahwa CCTV di perumahan itu aktif dan baik.
Bila itu pun rusak, mengapa baru diganti? Dan mengapa tidak izin RT atau satpam setempat? Kejadiannya ini janggal. Hari Jumat dan hari Sabtu pula, 1 hari setelah kejadian diganti CCTV-nya. Kan muncul tanda tanya yang besar. Ada apa? Yang keempat, HP korban tidak dikembalikan. Bila perlu untuk penyelidikan dan penyidikan, ada baiknya dijelaskan, baik di media atau terhadap keluarga. Saya yakin juga tidak mungkin HP Brigadir J ini hanya satu. Bila perlu juga ditahan HP Barada E dan ibu yang diduga dilecehkan tersebut, supaya berimbang atau balance, tidak memunculkan spekulasi-spekulasi lainnya. Kejadian yang netizen duga lagi bisa kita lihat di channel YouTube atau TikTok, komen-komen para netizen. Kejadian lagi yang mengintimidasi 2 orang jurnalis. Ada apa? Kemudian mengapa rumah korban Brigadir J dikepung banyak polisi atau ratusan polisi dan ditutup pintu masuknya, serta luka-luka sayatan di tubuh korban banyak sekali? Menurut subjektif saya, kasus ini telah diusut sebab kejadiannya hari Jumat tanggal 8 Juli 2020. Hari Senin atau tanggal 11 Juli baru heboh, baru melejit. Dan pasti sebelum tanggal 11 ini atau pas kejadian, polisi sudah melakukan olah TKP atau penyelidikan. Dan di mana bukti-bukti tersebut? Mengapa tidak diungkap? Semoga kasus ini terungkap dengan adil dan pihak-pihak yang menanganinya profesional. Kita percaya kepada penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, dan hakim yang menangani kasus ini ke depan. Akan mempertaruhkan juga jabatannya atau integritasnya. Kemarin, keluarga atau Persatuan Batak mengadakan atau menyalakan 1000 lilin. Dan kabar yang datang lagi adalah Kapolri telah menonaktifkan untuk sementara Bapak Irjen Verdi Sambo ini. Dengan dinonaktifkan untuk sementara, maka kita yakin kasus ini bisa berjalan dengan baik dan tidak ada hal-hal yang disembunyikan. Siapapun dia, Pak, tindas dan tegakkan hukum seadil-adilnya. Salam Pancasila, salam akal sehat.